Halo, assalamualaikum. HP sejutaan selalu menjadi bahasan yang menarik karena kalau melihat dari jumlah pengguna, rasanya di Indonesia segmen inilah yang paling besar. Bahkan saat beberapa kerabat saya request minta direkomendasikan smartphone baru, biasanya syaratnya tuh minta yang terjangkau. Tapi memori alias internal storage-nya harus lega. Dan kadang ada tambahan syarat yang lebih ke faktor prestis atau gengsi, yaitu minta brandnya kalau bisa Samsung. Kalau gitu cocok, HP sejutaan, storage lega, dan Samsung. Iya, kebetulan Samsung baru rilis Galaxy A04e varian baru dengan storage yang lebih besar, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan di video kali ini, saya akan bahas beberapa hal yang jadi pertimbangan saya, sehingga bisa merekomendasikan smartphone sejutaan Samsung ini, siapa tahu cocok juga dengan kriteria yang kamu cari nih. Dikemas dalam box putih layaknya smartphone Samsung seri A lainnya, di dalam paket penjualan Galaxy A04e ini kita akan menemukan 2 buku manual, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia, yang versi bahasa Indonesia memuat juga form garansi dan daftar service center Samsung yang sudah tersebar di berbagai kota. Saya stop sebentar di sini. Di Cimahi dan Garut, saya tahu persis sudah ada service center Samsung di tengah kotanya. Atau kalau mau main ke Bandung, saya cek ada 4 lokasi service center Samsung yang resmi. Dan layanan purna jual yang tersedia di mana-mana begini, jadi salah satu pertimbangan penting saat merekomendasikan brand smartphone untuk kerabat saya yang mau ganti ponsel karena sebelumnya mengalami kerusakan. Oke, lanjut, setelah stiker email di dalam kotaknya, kita akan mendapati smartphone-nya yang dibalut plastik hitam dengan sedikit highlight fiturnya. Lalu ada charger dan juga kabel Type-C. Yes, meski di varian paling terjangkau sekalipun, saat ini Samsung sudah menggunakan port Type-C untuk charging dan juga data transfernya. Salut! Port ini hadir di sisi bawah ponsel menemani lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon utama, dan speaker grillnya. Ya, ada mikrofon kedua yang membantu untuk noise cancelling saat bertelepon dan juga depth suara saat perekaman video, posisinya di sisi atas Galaxy A04e ini. Di sisi kiri ada tray yang berisi 3 slot kartu, 2 untuk kartu SIM berukuran nano, dan 1 slot khusus microSD. Jadi, selain penyimpanan internalnya sudah cukup besar di 64 GB, Samsung Galaxy A04e ini tetap bisa diperluas storage-nya hingga 1 TB menggunakan penyimpanan eksternal tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Info sedikit nih, kalau rata-rata foto resolusi 13 megapiksel itu besarnya 2,5 MB, maka 64 GB ini bisa buat menyimpan sekitar 25.000 foto atau hingga 2.000 video Full HD dengan durasi 15 detik. Lanjut, di sisi kanan seperti biasa ada tombol power dan juga volume rocker. Layar Galaxy A04e ini berdimensi 6,5 inci HD+, dengan tipe Infinity V display, dan pada notch di atas layar ini tersemat kamera depan 5 megapiksel. Kamera ini cukup untuk digunakan berkomunikasi, semisal video call di WhatsApp atau menghadiri meeting online, namun bukan buat produksi konten ya. Ya, ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Samsung Galaxy A04e. Kayak gini, silahkan disimak audionya dan juga tone warna kulit saya. Sambil jalan sedikit. Gimana? Sementara layarnya terbilang lega di kelasnya dan enjoyable sepenilaian saya saat digunakan untuk konsumsi konten streaming, entah itu di YouTube ataupun platform lainnya. Meski mengusung speaker mono, outputnya cukup nyaring kok. Lagi-lagi, untuk smartphone sejutaan sih no komplain. Oh ya, baik di varian baru maupun yang sudah ada sebelumnya, Samsung membekali Galaxy A04e ini dengan RAM 3 GB dan tambahan RAM Plus hingga 4 GB. RAM Plus ini cukup membantu untuk multitasking sedang, misal buat berpindah dari email untuk salin teks ke aplikasi perpesanan atau share ke medsos, ini bisa dilakukan tanpa banyak reload aplikasi. Samsung memilihkan prosesor octa-core entry level dengan fabrikasi 12 nanometer, membuat konsumsi dayanya cukup hemat, so aman lah ya. Apalagi jika melihat beberapa ponsel sejutaan lain masih pakai prosesor 28 nanometer. Yang sangat-sangat bikin saya salut lagi adalah tentang software yang Samsung Galaxy A04e ini gunakan.
Begitu keluar dari boxnya, ponsel pintar ini sudah menggunakan One UI Core 5.0 berbasis Android 13 terbaru. Iya, Android terbaru yang masih jarang ditemukan di ponsel sejutaan lain. Komitmen Samsung soal pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan pada smartphone mereka memang patut diacungi 2 jempol. Silakan tanya pengguna Samsung yang sudah beli smartphone-nya sejak 1 atau 2 tahun lalu deh. Nah, kalau teman-teman lupa mencatat, sampai sini ada 3 hal penting yang jadi dasar saya merekomendasikan smartphone sejutaannya Samsung ini. Pertama, layanan purna jual yang sudah tersebar luas di berbagai kota. Kedua, port Type-C yang artinya mengikuti standar masa kini. Dan ketiga, update software terdepan dan terjamin. Warna Galaxy A04e yang saya tampilkan ini adalah biru muda. Ada 2 pilihan warna lain, yaitu copper atau tembaga, dan warna hitam untuk mereka yang lebih kalem. Back cover unibody-nya punya finishing glossy, dan frame serta sudutnya membulat sehingga ergonomis dan nyaman digenggam. Ketebalannya di 9,1 mm, jadi masih tergolong cukup tipis, mengingat Galaxy A04e ini sudah dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Oh ya, di sisi belakang ini juga terdapat 2 buah kamera yang hadir tanpa frame. Kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera kedua fungsinya untuk depth. Hasilnya proper dan usable ya, tidak neko-neko. Bisalah untuk mengabadikan kegiatan sehari-hari maupun pekerjaan, semisal memfoto dokumen atau objek lain untuk dibagikan via internet. Baik, mari kita rekap dulu bahasan kita dari awal. Galaxy A04e ini sekarang punya 2 pilihan storage dengan kehadiran varian terbaru 64GB yang pasti lebih lega. Buat saya, poin pentingnya ada di penggunaan One UI terbaru dengan Android 13, looks-nya yang kece dan sudah pakai port Type-C, baterai yang bisa diandalkan, dan tak lupa layanan purna jualnya yang banyak dan tersebar di berbagai tempat. Selama ini, saya selalu nyaman pakai One UI di berbagai ponsel Samsung dan pernah juga merasakan langsung pelayanan service centernya. Jadi, rekomendasi ini berdasar pengalaman pribadi juga ya. Serius, pilih yang pasti-pasti begini saja daripada menyesal kemudian. Toh storage lebih besar sudah Samsung hadirkan di varian baru Galaxy A04e ini. Nah, Samsung juga punya deretan HP harga sejutaan handal lainnya, yaitu Galaxy A04 dan Galaxy A04s yang kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel. Samsung Galaxy A04s ini untuk urusan performa bisa diandalkan karena dari chipset yang digunakan smartphone ini, yaitu chipset Exynos 850, RAM 4GB dan internal storage 64GB. Baterai gede 5000 mAh cukup banget buat aktivitas harian kamu. Dan buat kameranya, seperti saya info di atas, kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel ditemani 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth ya. Sementara kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Ada lagi Samsung Galaxy A04, resolusi kamera belakangnya 50 megapiksel plus 2 megapiksel buat depth dan 5 megapiksel juga buat kamera depannya. Chipsetnya pakai Helio P35, untuk varian memorinya ada pilihan 332GB dan 464GB. Baterai juga kuat dan tahan lama karena kapasitasnya sama besar di 5000 mAh. So, kalau punya budget agak lebih banyak, Samsung Galaxy A04s dan A04 bisa jadi alternatif handal lainnya ya. Nah, kalau mau pilih yang mana, sesuaikan sama kebutuhan saja. Tapi ingat sama poin-poin utama yang tadi saya sebutkan di video ini, memang sudah sesuai dengan apa yang kamu cari ya. Oke, videonya saya tutup di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.